sahabat Antara, kembali lagi bersama saya Indah Lestari di Ngobrol Penuh Inspirasi bersama Antara Kalbar. Apa kabar sahabat Antara? Hari ini kita akan membahas tentang profesi pustakawan. Nah, narasumber kita kali ini seorang dosen dari FKIP Untan. Salam kenal buat Kakak Atika. Ya, apa kabar Kakak Atika? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin bisa Kakak Atika perkenalkan ya, maksudnya awalnya dulu kuliah ambil apa, terus lanjut apa, dan akhirnya bisa bergabung di FKIP Untan. Oke. Saya izin perkenalkan diri dulu ya. Yang perkenalkan diri, saya Atika Latifah Hanum, SSMA. Jadi mungkin ini terdengar agak asing atau mungkin jarang sekali didengar di masyarakat. Jadi awalnya saya dapat catatan dari orang tua saya kan, jadi kalau mau lanjut studi itu carilah jurusan yang tidak ada di Untan, gitu. Itu catatan pertama. Sehingga saya menemukan tuh ada jurusan perpustakaan, tapi di Indonesia itu tidak terlalu banyak jurusan perpustakaan. Karena saya sangat ingin kuliah di Bandung waktu itu, jadi saya ambil di Pajajaran. Jadi kebetulan memang bidang saya dari S1 sampai S2 itu perpustakaan dan informasi. S1-nya saya ngambil di Universitas Pajajaran. Kemudian S2-nya saya ngambil di Gajah Mada di Manajemen Informasi dan Perpustakaan juga gitu. Jadi baik S1 maupun S2 Kakak Tika ini memang ngambil concernnya di perpustakaan. Iya, benar banget. Jadi concernnya di perpustakaan. Jadi yang awalnya tadi, ini jurusan apa ya di perpustakaan gitu, ternyata seru sih. Dan itu ditekuni sampai S2-nya pun kita lanjut linear gitu. Akhirnya pada saat beres juga ya, beres Juli itu yudisium, Agustus wisuda. September tuh langsung buka CPNS. Langsung buka CPNS. Pontianak. Ya, CPNS secara nasional. Tesnya waktu itu di Jogja, karena posisinya di Jogja. Tapi ngambil formasinya di Untan. Kemudian FKIP itu baru buka, jadi perdana buka jurusan perpustakaan. Baik. Saya apply, kemudian alhamdulillah rezekinya lolos. Langsung keterima jadi PNS. Jadi sudah menjadi dosen sejak tahun 2015 sampai 2015. Nah, berarti kan kalau misalnya Kakak Tika informasikan tadi, si Untan sendiri baru buka di 2015 itu. 2014. Nah, di 2014 itu sebenarnya formasi yang dibuka untuk dosen di berapa banyak dan yang keterimanya berapa? Waktu itu formasinya baru dua. Yang dibuka dua. Yang melamar juga dua. Yang lolos satu. Betul. Yang lolos satu. Iya. Nah, waktu awal-awal S1 ke S2 udah ada gambaran belum sih sebenarnya lulus nih bakalan jadi apa dan arahnya kemana? Karena kan seperti kakak sendiri bilang tadi, kalau ini nih jarang dan belum banyak yang ambil kayak gitu. Sebenarnya udah kenal ya. Jadi dari waktu semester awal aja itu kan kita udah dikenalin ternyata pustakawan itu adalah sebuah profesi. Jadi lulusan dari perpustakaan itu nanti jadinya pustakawan. Jadi gambaran awal sih memang nanti kalau kita misalnya beres dari S1 ini ya jadi pustakawan. Tapi orang tua tuh pengennya anaknya jadi dosen. Jadi saya lanjut dan memang ternyata prospek untuk jadi dosen perpustakaan terutama di Indonesia ini kan masih sangat amat jarang. Jadi ketika ada universitas yang buka dan buka formasi itu justru kita yang bisa milih sendiri kita tuh mau jadi dosen di mana, saking peluang besar untuk jadi dosen perpustakaan di mana lulusan S2 perpustakaan itu masih sangat jarang. Nah, jadi kalau misalnya yang umum itu malah mencari ini ada di mana aja. Ternyata kalau yang untuk lulusan pustakawan ini malah kita bisa milih di kota A, di kota B, atau di provinsi A, atau provinsi B ya. Betul. Nah, akhirnya memilih pulang karena permintaan orang tua. Betul. Jadi kalau misalnya dilihat prospeknya sejauh ini masih besar untuk yang lulusan dari perpustakaan. Betul. Jadi mau dia lulusan dari S1, dari diploma, S2, bahkan kalau bisa sampai S3, itu peluangnya sangat besar untuk di Indonesia. Jadi prospek di Indonesia ini luar biasa.
untuk jurusan perpustakaan. Oke. Nah, kalau misalnya bisa digambarkan siapa aja sih orang-orang yang bisa disebut pustakawan nih, terus ruang lingkup pekerjaannya nih apa aja menurut Kakak Tita? Oke, sebenarnya kalau kita mengacu pada undang-undangnya, pustakawan itu kan bisa dari alih fungsi ya. Tetapi yang sedang kita upayakan adalah memang mereka yang memiliki background pendidikan formal dari bidang perpustakaan. Jadi memang diupayakan pustakaan-pustakaan ini yang memang mengambil jurusan atau yang memang melanjutkan kuliah studi di bidang perpustakaan seperti itu. Nah, jadi konteks pustakawan adalah mereka yang lulusan diploma S1, S2 yang memang mengambil pendidikan formal di bidang perpustakaan. Nah, kalau ruang lingkup profesinya sendiri gimana? Ruang lingkup untuk bidang pekerjaannya ya, dia itu mengelola informasi, kemudian dia mengevaluasi informasi, kemudian dia juga memberikan pelatihan pendampingan literasi informasi dan digital di masyarakat gitu. Mereka juga memberikan pendampingan bukan hanya pelatihan informasi, tetapi bagaimana memilih informasi yang benar, yang kredibel, yang memang layak untuk digunakan oleh masyarakat. Nah, umumnya kan orang berpikir kalau pustakawan itu ngurus buku, berada di perpustakaan. Jadi sebenarnya apa sih ruang lingkup kerjaan yang sebenarnya masyarakat belum tahu nih terkait pustakawan? Ya, betul. Ini mindset orang lama itu pasti ya pada umumnya orang lama akan berpikir pustakawan itu adalah penjaga buku. Padahal tidak seperti itu, karena penjaga buku bisa aja dilakukan oleh semua orang gitu. Oke, baik. Jadi kenapa ada jurusan perpustakaan? Pasti ada suatu permasalahan yang memang harus kita selesaikan ya di masyarakat, terutama untuk mensupport. Jadi pustakawan ini kan adalah seseorang yang bekerja secara profesional untuk support yang terutama education ya, terutama untuk di bidang pendidikan. Jadi apa saja yang bisa dilakukan? Yang dilakukan adalah memberikan bantuan bagaimana caranya mendukung masyarakat menemukan sumber belajar yang baik, seperti itu, bisa memilih sumber informasi yang benar, karena tidak semua sumber informasi itu baik dan benar. Apalagi era teknologi dan AI ya. Jadi walaupun sudah teknologi, tapi peran pustakawan ini justru sangat penting. Hanya memang pustakawan ini mungkin kurang percaya diri untuk menunjukkan keahlian mereka, bahwa sebenarnya mereka bukan hanya sekedar penting, tapi memang harus menunjukkan sesuatu yang berdampak buat masyarakat, yaitu adalah pendampingan tentang menemukan kebutuhan informasi masyarakat. Nah, kalau dilihat kondisi profesi pustakawan ini sekalbar deh dulu, jangan se-Indonesia, itu seperti apa? Masih sangat sedikit ya, untuk di wilayah Kalimantan Barat ini sedikit. Kebutuhan untuk pustakawan baik di tingkat sekolah, perguruan tinggi itu masih sangat sedikit, dan mungkin memang karena popularitasnya orang, karena itu tadi banyak orang yang tidak tahu pustaka itu apa sih. Mungkin yang hanya kenal sama pustakawan itu adalah yang berkecimpung di dunia pendidikan, karena kan ya berkaitan dengan perguruan tinggi dan sekolah-sekolah itu pasti ada unit perpustakaan. Tapi sebenarnya pustakawan ini ruang lingkup kerjanya bukan hanya di sekolah atau perguruan tinggi, tapi di pemerintahan, di swasta, ya di dunia industri itu perpustakaan juga ada. Ya, sebagai contoh, gitu, beberapa lulusan kami itu tidak hanya bekerja di bidang di perpustakaan sekolah, tidak hanya jadi pustakawan di perguruan tinggi. Justru ada yang di kementerian, gitu, ada yang di perpustakaan nasional, di pusat, gitu, bahkan ada di kearsipan juga. Jadi memang ruang lingkup pekerjaan dan prospek kedepannya itu juga besar. Yang selama dia bekerja di pendokumentasian, gitu ya, kemudian di manajemen di knowledge management gitu, yang berhubungan dengan data, informasi atau pengelolaan informasi, itu mereka bisa masuk. Berarti ruang lingkupnya kalau misalnya orang tahu ini besar sekali ya. Besar sekali. Nah, cuma kalau di Kalimantan Barat ini memang popularitasnya kalah
kalah karena Aha. yang ya mungkin di sini karena prioritasnya masih pertama adalah guru ya, guru, Oke. dosen seperti itu. Padahal di setiap sekolah kita lihat di Kalimantan Barat berapa banyak sih sekolah gitu, Oke. perguruan tinggi juga ada berapa banyak gitu. Mhm. Dan alhamdulillah memang daya serap untuk lulusan kami juga cukup tinggi ya. Jadi range sekitar 0 bulan sampai dengan 8 bulan rata-rata gitu ya untuk mereka diterima kerja. Di sekolah-sekolah, hampir di sekolah di Kota Pontianaknya ini udah diisi sama alumni kami juga, di daerah-daerah juga, di dinas-dinas juga gitu. Jadi untuk kebutuhan pustakawan di Kalbar itu sangat tinggi. Hanya memang yang kita butuhkan adalah dari pemerintah daerah dan pusat itu memberikan ruang untuk perpustakaan dan pengakuan besar untuk profesi pustakawan. Nah, kalau misalnya dilihat seberapa besar peran pustakawan dalam membantu masyarakat untuk menemukan, memahami, dan menggunakan informasi? Sangat besar ya. Ya karena untuk di perguruan tinggi saja gitu, untuk di perguruan tinggi saja yang notabene kita kan bertemu bukan hanya mahasiswa tapi ada peneliti, ada dosen gitu ya, ada staf juga yang harus mengembangkan keilmuan mereka, harus dengan berkutat dengan tugas mereka, penelitian mereka, pengabdian mereka. Nah, pustakawan ini justru yang memberikan tadi pelatihan, membantu mahasiswa atau sivitas akademika tadi untuk menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oh, saya butuh nih data penelitian A. Dia bisa memberikan referensi sumber-sumber yang relevan dengan penelitian tersebut. Seperti itu. Tugas-tugas mahasiswa juga begitu. Memang mudah mencari informasi di era sekarang ya. Jadi tidak ada yang namanya konsep kekurangan informasi, tapi justru kelebihan informasi. Iya, betul. Nah, di kelebihan informasi inilah bagaimana caranya kita bisa memilah mana informasi yang kredibel, mana informasi yang hoax. Iya. Nah, jadi karena rawan nih namanya misinformasi sama hoax. Betul. Nah, pustakawan ini menjadi garda terdepan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, kepada sivitas akademika dan lain sebagainya. Bagaimana sih caranya melakukan penelusuran informasi yang baik? Gimana sih kita bisa menemukan informasi secara cepat, efektif, sesuai dengan kebutuhan? Bagaimana sih caranya menilai sumber itu memang layak digunakan? Jadi jangan sampai kita mengkonsumsi informasi yang salah, yang itu bisa berdampak merugikan diri kita sendiri. Atau yang paling fatal, bisa berdampak merugikan orang lain. Karena tidak sedikit orang itu yang dapat informasi palsu, iya betul. Kemudian bisa kehilangan finansial dia atau keuangan dia, ya kan, kerugian karena penipuan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah job desk utama dari pustakawan, memberikan bantuan, pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat bagaimana caranya memilah sumber, mengevaluasi sumber, bahkan di era AI, Google bisa ngasih banyak sekali jawaban sama kita. Iya. Ribuan jutaan jawaban ketika kita mengetikkan kata kunci. Iya. AI bisa memberikan kita jawaban sepersekian detik. Iya. Betul? Tapi ketika seseorang itu tidak punya basic yang cukup terhadap pengetahuan informasi yang dia cari, dia justru akan terjebak dalam informasi yang palsu. Dan dengan PD-nya dia justru bercerita, oh gini nih, gini. Padahal belum tentu benar. Makanya untuk memilah apakah ini sumber ini benar atau sumber ini sebenarnya tidak baik atau kurang tepat, itu adalah bantuan pustakawan. Dan pustakawan itu memberikan guideline gimana sih caranya menemukan informasi yang baik. Bagaimana sih ciri-ciri informasi ini tuh udah benar, udah sesuai atau belum, hoax apa tidak. Betul. Kayak gitu. Nah, berarti kalau dilihat dari yang Kak Tika informasikan ini, bahwa peran pustakawan ini sangat penting buat informasi-informasi supaya masyarakat juga tahu nih, supaya tidak termakan apakah itu penipuan atau apakah itu ketidakakuratan berita. Betul. Nah, oke. Jadi kan mungkin masih sahabat Antara bertanya-tanya nih, gimana sih jadi pustakawan yang profesional, terus kompetensi apa saja sih yang harus dimiliki sebagai orang yang bakalan menjadi pustakawan ini? Oke. Nah, satu tips sebenarnya ya,
karena pustakawan ini kan berjalannya beriringan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan pengetahuan. Jadi konsepnya perpustakaan itu sebenarnya tidak stuck. Perpustakaan itu bukan yang konvensional di era sekarang. Iya. Jadi karena ada teknologi, ada AI dan lain sebagainya, artinya perpustakaan itu juga harus bergerak dinamis. Dinamis itu seperti apa? Jadi pustakawan haruslah bukan mengikuti zaman justru, tapi justru malah sesuai dengan kebutuhan zamannya. Oh, oke, berarti penyesuaian ya. Iya, jadi harus adaptif. Itu dia pustakawan. Nah, kalau soft skill-nya sendiri apa yang dibutuhkan? Kalau soft skill penting nih untuk di bidang perpustakaan, yang pertama adalah komunikasi. Kenapa? Karena pustakawan itu bukan hanya bekerja dengan benda mati. Oke. Bukan cuma nyusun buku, nata buku, atau bahkan bersih-bersih rak, bukan. Itu bukan tugas pustakawan ya. Bukan. Itu punya jobnya sendiri ya. Oke. Jadi pustakawan itu juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, artinya kan berinteraksi ya dengan pemustaka, baik itu kelompok ataupun individu. Jadi memang komunikasi interpersonal dan massa itu juga harus dikuasai. Terutama kalau personal ya gitu, ketika mereka ada yang membutuhkan bantuan bentuk dalam konsultasi atau bertanya ini tentang buku sesuai dengan yang mereka butuhkan, misalnya seperti itu berarti komunikasi interpersonal ya. Kemudian ketika mereka harus memberikan edukasi, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat, entah itu dalam kelas khusus misalnya literasi informasi, atau mereka yang terjun langsung ke masyarakat dalam memberikan sosialisasi, berarti mereka harus bisa komunikasi massa. Jadi soft skill yang pertama adalah komunikasi, soft skill yang kedua adalah adaptif. Oke. Yang ketiga adalah bahasa. Oke, berarti kemampuan bahasa juga diperlukan. Betul. Karena tidak semua koleksi dalam bahasa Indonesia kan? Iya benar. Ada bahasa-bahasa yang lain gitu. Jadi bahasa Inggris, bahasa Mandarin atau bahkan bahasa-bahasa lain itu sangat dibutuhkan, terutama dalam tidak hanya dalam pengelolaan koleksi, tetapi seringkali nih perpustakaan itu dapat pemustaka yang dari luar gitu. Ada peneliti kan, ada kunjungan kan, yang kita temukan itu bukan hanya satu customer. Jadi saya menganggap bahwa pemustaka itu customernya pustakawan. Kan tidak hanya satu generasi. Bahkan di perpustakaan, berdasarkan jenis perpustakaannya aja, kita mungkin bisa ketemu dengan generasi baby boomers. Kita bisa ketemu sama generasi X, generasi Y, generasi Z, bahkan next alpha dan beta. Jadi di mana mereka ini punya kecakapan bahasa yang juga berbeda-beda. Dan kunjungan perpustakaan nggak semuanya dari warga lokal kan. Ada yang dari luar negeri, ada yang peneliti dari luar yang memang mungkin dia ingin misalnya datang ke perpustakaan provinsi Kalimantan Barat, ingin meneliti tentang misalnya masa penjajahan oleh Jepang di Kalimantan Barat misalnya gitu. Jadi butuhkan misalnya literatur bahasa. Kemudian kan kalau kita untuk berkomunikasi dengan pemustaka ini nggak bisa pakai bahasa Melayu ataupun Indonesia kan? Iya betul. Gitu. Jadi bingung ya. Nanti kemampuan bahasa itu juga penting. Jadi ada 3 sih, teknologi, komunikasi, sama bahasa. Nah kalau dilihat dari 3 itu, apakah skill-skill ini juga dipelajari di dunia kampus, terutama untuk di D3 perpustakaannya Untan? Oke, jelas kita masukkan itu di dalam kurikulum kami. Jadi komunikasi ada, kami punya mata kuliah psikologi perpustakaan. Mungkin nggak tahu ya ada psikologi perpustakaan itu. Berarti ini ya bukan manusia aja nih yang butuh psikologi. Bukan, ya. Jadi karena tadi pustakawan itu bukan hanya bekerja dengan benda mati, bukan dengan buku. Dia harus berkomunikasi gitu. Ya kan, komunikasi ini kan bukan hanya sama pemustaka, tapi sama rekan kerja, sama atasan. Pustakawan ini juga harus membangun jejaring mitra seperti itu. Berarti kan harus ada komunikasi juga dengan manusia gitu. Itu ada di psikologi perpustakaan. Kemudian untuk teknologi, mata kuliah teknologi itu banyak banget gitu. Dari komputer, sistem perancangan gitu, perancangan sistem perpustakaan gitu ya. Terus teknologi media, jaringan, itu ada di kurikulum kami untuk teknologi supportnya. Terus untuk bahasa ya jelas bahasa Indonesia udah wajib ya.
bahasa Indonesia, bahasa Inggris kita support dengan 2 semester, 2 semester. kemudian sama bahasa Mandarin. Oke, berarti Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Betul. Nah, berarti kalau kita lihat FKIP sendiri menyiapkan itu untuk masuk ke dunia kerja. Betul. Nah, kalau dilihat dari lulusan-lulusan yang ada, apakah itu semuanya terpakai atau memang masih perlu dikembangkan lagi? Sejauh ini itu terpakai, tapi memang pustakaan ini tetap harus mau belajar. Oke, jadi tetap harus ya upgrade kompetensi mereka, terutama dunia digital. Jadi tantangannya sekarang adalah bagaimana bisa mengelola konten digital, informasi digital seperti itu, database. Ya, walaupun kita sudah support ya mata kuliah dengan teknologi otomasi atau aplikasi perpustakaan itu sudah support, tapi kan tantangan ke depan itu Gen Z, Gen Alpha dan Gen Beta ini akan semakin tinggi, berbeda, terutama tentang kebutuhan mereka untuk akses informasi yang cepat dan digital kan. Jadi memang ke depannya tentu saja mata kuliah yang kami siapkan yang dalam kurikulum ini memang sudah support, hanya karena zaman itu terus berkembang, maka pustakaan juga harus mau belajar lagi, upgrade lagi gitu. Jadi nggak boleh puas dengan yang udah didapat. Iya. Jadi saya bilang pustakawan itu kerjanya cuma jaga, cuma stuck doang di balik layar, nggak gitu. Ini mungkin sahabat Antara yang masih berpikir, ntar ngapain ya belajar kalau misalnya kuliah ngambil perpustakaan, apa hari-hari cuma pergi ke perpustakaan terus ngerapin buku, enggak. Jadi ya seperti dijelasin tadi bahwa juga ada belajar mengenai psikologi perpustakaan, terus ada teknologinya, juga ada belajar tentang bahasanya juga. Dan ternyata di FKIP Untan sendiri sudah banyak lulusan yang memang sudah banyak di berbagai tempat. Nah, buktinya tidak hanya di perpustakaan saja, bahkan sudah ada yang di kementerian. Nah, selain itu mungkin ada atau tidak yang memang menjalani profesi khusus di luar pekerjaan di pemerintahan seperti itu? Di luar pemerintahan sejauh ini memang mayoritas lulusan kami sih di pemerintahan ya. Kalaupun ada yang di luar belum sih. Belum. Kalau berarti masih ini ya, tetap di pemerintahan. Di pemerintahan. Nah, berarti jangan khawatir teman-teman, ternyata pustakawan itu ilmunya bisa dipakai di berbagai bidang. Nah, seperti yang diinformasikan kakak tadi, ini kan kita nih berhadapan dengan beberapa generasi, terus berhadapan dengan AI, terus teknologi juga berkembang. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini, apakah menjadi ancaman bagi eksistensi si pustakawan sendiri, atau justru menjadi peluang? Peluang dong. Oke. Peluang. Tadi saya bilang bahwa perpustakaan itu kan tidak stuck. Perpustakaan itu akan dinamis, mengikuti perkembangan zaman, perkembangan pengetahuan. Jadi ada teknologi, ada AI, itu tidak menggantikan profesi pustakawan. Kenapa? Jadi AI tidak bisa menggantikan profesi pustakawan? Tidak, justru membantu pekerjaan. Jadi yang berubah apa? Yang berubah cara kerja perpustakaan melayani. Yang tadinya perpustakaan itu dikunjungi, harus datang ke gedung perpustakaannya, tapi sekarang kan kita bisa bertemu di ruang digital. Nah, pustakawan ini hanya berubah cara kerjanya, tetap melayani kebutuhan informasi masyarakat, tapi via versi di ruang digitalnya gitu. Kalau saat ini lebih dibutuhkan memang ada ruang khusus atau udah 50-50 nih antara ruang khusus atau ruang digitalnya kayak gitu? Saat ini sedang adaptasi ya. Untuk di Kalimantan Barat sendiri memang sebisa mungkin hybrid ya. Hybrid dalam artian dia memang tetap ada perpustakaan secara fisik. Karena kan itu tadi masih ada baby boomers, ada generasi X, Y yang itu tuh lebih suka kalau dia berinteraksi langsung, bacanya tuh ada fisiknya. Fisiknya. Beda kan. Beda sama Gen Z sama
yang berikut-berikut ini alfa beta nih gitu. Mereka kan mobilitasnya tinggi ya, Jadi pengennya multitasking bisa baca di mana aja. Jadi perpustakaan itu harus juga menyiapkan konten-konten digital, koleksi-koleksi elektronik gitu, yang real time. Sehingga ketika mereka mengakses, makanya sekarang banyak mobile library gitu, digital library. Buat apa? Yaitu untuk memfasilitasi para generasi atau masyarakat yang punya mobilitas tinggi tapi ingin tetap membaca dengan gadget mereka seperti itu. Kalau di Pontianak sendiri perpustakaan seperti apa? Sejauh ini saya melihat ada progres yang luar biasa ya. Kemarin baru saja perpustakaan Kota Pontianak terakreditasi A. Wah, baru banget. Okay. Kemarin kan kita bisa lihat sekarang gedungnya baru, yang tadinya dia gedungnya itu di Jalan Alianyang, sekarang sudah pindah ke di Jalan Ampera. Itu sudah besar. Berarti yang di Alianyang sudah mungkin diposisikan untuk pelayanan yang lain, tapi yang utamanya di sana sekarang di Ampera. Itu gedungnya besar sekarang. Difokuskan di Ampera berarti semuanya? Iya, betul, di Ampera. Itu bisa untuk masyarakat Kota Pontianak yang ingin menambah literasinya, dan itu juga ramah difabel ya, sehingga perpustakaan ini kan sebagai tempat pembelajaran sepanjang hayat. Yang orang belum tahu adalah perpustakaan itu bukan hanya untuk orang yang berpendidikan, justru orang yang tidak berpendidikan atau yang mungkin putus sekolah dan lain sebagainya dan ingin belajar mengupgrade diri, silakan menggunakan perpustakaan. Karena siapapun bisa datang ke perpustakaan, terutama perpustakaan umum gitu, umum kayak perpustakaan kota seperti itu. Jadi ini adalah salah satu jaminan dari pemerintah juga bahwa setiap warga negaranya itu kan berhak mengenyam pendidikan. Nah, perpustakaan itu adalah tempat belajar bagi semua lapisan masyarakat. Tidak ada yang namanya pembatasan suku, ras, agama. Jadi silakan datang ke perpustakaan untuk belajar secara gratis. Tidak ada namanya pungutan dan lain sebagainya. Jadi orang itu kan bisa belajar mandiri, dan pustakawan harus bersedia untuk membantu. Dan tidak ada tadi masyarakat kita kan tidak semuanya dalam kondisi yang baik, ada yang difabel, dan itu sudah disupport juga gitu. Berarti concernnya pemerintah untuk perpustakaan sendiri udah sangat baik ya? Sudah, alhamdulillah ini baik. Untuk Kota Pontianak juga saya apresiasi ya. Sudah ada perbaikan untuk di perpustakaan kotanya. Kemudian kami juga di kampus kami di Untan itu juga terakreditasi A juga sama itu tahun lalu ya. Jadi per 2025 kita sudah terakreditasi A. Kalau yang perusahaan kota itu tadi 2026 ini baru banget. Jadi silakan aja manfaatkan fasilitas pemerintah ya, pemerintah kota, bukan mahasiswa-mahasiswa Untan, bahkan perpustakaan Untan itu juga boleh kok dikunjungi oleh mahasiswa lain. Jadi nggak harus mahasiswa Untan aja, mahasiswa lain juga boleh. Jadi umum lah ya, kita sebut masyarakat umum bisa juga mengunjungi perpustakaan Untan. Betul. Kayak gitu. Dan kalau mau dapat experience yang berbeda, silakan datang ke perpustakaan Untan. Nah, berarti Untan apakah sudah hybrid apa belum? Oh, udah hybrid. Udah hybrid juga. Mereka juga punya mobile library juga. Jadi kalau mahasiswa mau butuh koleksi apa, mereka tinggal download aja di Play Store. Jadi sudah bisa kita pinjam, kita download, nanti kan ada jangka waktunya ya, jangka waktu peminjaman. Itu bisa nanti hilang sendiri dia. Peminjaman, jadi bukan tersimpan terus menerus dan tidak. Jadi statusnya itu pinjaman ya, seperti kayak kita. Kalau dulu kan kita ke perpustakaan, ada punya kartu kayak pelanggan. Iya, betul. Gitu kan? Kartu anggota itu. Kartu anggota, ya kan? Nah, berarti kalau yang digital itu sistemnya sama, daftar. Kita sistemnya registrasi, sistem registrasi. Kemudian kita pilih aja koleksi buku mana yang mau kita baca. Nanti biasanya ada jangka waktunya, misalnya sekian hari gitu ya. Kita biasa ya kalau kita manusia itu ada lupa kembaliin gitu. Kalau ini nanti otomatis akan hilang dari daftar pinjam. Jadi udah langsung ditarik, nggak bisa di capture. Nggak bisa di capture sama sekali. Iya, jadi hak cipta aman. Berarti ini melindungi penulis juga. Betul. Nah, berarti dapat dilihat memang tugas pustakawan ini jadi luas ya. Jadi luas. Jadi bukan hanya
menyusun atau memperhatikan, Ya. dan concernnya jadi lebih memang tidak terfokus di satu titik kayak Iya. gitu. Jadi makanya memang memberikan pelayanan sekarang. Jadi makanya teknologi dan AI itu tidak menggantikan profesi pustakawan. Justru AI itu membantu, teknologi itu membantu, hanya cara pelayanan kita yang akan jadi berbeda. Kita bertemu di ruang digital tadi. Oke. Berarti kalau dilihat 10 tahun sampai 20 tahun ke depan ini, dengan adanya AI, gimana sih prospek ke depannya untuk pustakawan sendiri? Prospeknya masih sangat besar sekali. Ya. Mau sampai kapanpun itu namanya perkembangan zaman akan terus berubah. Iya. Tapi yang tidak akan pernah tergantikan itu adalah tentang kebutuhan informasi manusia. Manusia itu selalu membutuhkan informasi. Dan tantangan ketika ada teknologi, ketika ada AI, maka habit kita dalam menelusur informasi atau perilaku manusia dalam menelusur informasi ini yang akan berubah kan. Mereka lebih pengennya instan, ya kan. Nah, tapi kalau dia tidak punya dasar untuk melihat dan menilai evaluasi terhadap informasi yang datang kepada mereka, mereka akan tersesat. Oke. Gampang terprovokasi, gampang mengkonsumsi atau membaca informasi yang salah atau yang palsu. Yang tadi saya bilang itu bisa berdampak sama dirinya sendiri loh, bisa merugikan dirinya sendiri. Dan bahkan kalau maksimal itu bisa berdampak kepada keluarganya atau orang lain lah, seperti itu. Jadi pustakawan itu masih akan sangat sekali di 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Hanya pesan saya. Nah, apa nih pesannya nih? Pesannya tadi. Trik dan tips ya berarti ya. Jangan hanya jadi pustakawan yang biasa aja. Nah, yang luar biasa nih, kayak gimana nih? Ya mungkin sahabat Antara nih ada yang udah pengen atau misalnya atau baru kepikiran bagus nih, tapi kan kita butuh tips dan trik nih. Jadi apa nih supaya tidak biasa-biasa saja? Jadi pustakawan tuh yang adaptif. Artinya dia mau menerima teknologi. Sekarang kan eranya teknologi. Jadi teknologi yang ada itu dimanfaatkan untuk mengembangkan kreativitas kita. Karena di masa mendatang yang dibutuhkan dari profesi pustakawan itu adalah seperti kurator data. Kemudian digital library. Jadi digital librarian itu akan di masa mendatang akan sangat dibutuhkan gitu. Jadi kalau sekarang kan mungkin masih hybrid ya, tapi kalau ketika dia teknologi sudah mendominasi hampir di semua lini, maka digital librarian itu akan sangat dicari. Kemudian knowledge management juga. Jadi bagaimana mengelola manajemen data dan pengetahuan itu akan dicari. Kemudian preservasi digital itu juga akan dicari. Jadi jangan hanya mau jadi pustakawan yang biasa aja tadi, pelajari teknologi. Jadilah yang bukan mengikuti zaman, tapi apa yang dibutuhkan zaman. Oke, berarti intinya di bidang apapun sebenarnya kita harus mau belajar terus-terusan ya, jangan stuck akan satu ilmu. Oh, kan kita udah belajar nih, tapi kita tetap harus belajar. Nah, itu juga berlaku untuk si pustakawan sendiri. Nah, balik lagi mundur sedikit, kalau kita lihat kan sejauh ini untuk area Kalbar kita masih lulusan pustakawan baru masuk di pemerintahan. Apakah kedepannya pustakawan itu masih bisa keluar dari pemerintahan, atau mungkin profesi yang bisa menjadi untuk konselor ataupun dia bisa menjadi pengelola pengetahuan atau spesialis kayak gitu? Oh iya, untuk saat ini memang lulusan disclaimer dulu. Jadi memang lulusan kami sebagian besar, mungkin sekitar 83% itu memang bekerja di pemerintahan ya. Entah itu mengisi dari posisi perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan khusus gitu, dan perpustakaan umum. Jadi hampir 4 jenis perpustakaan ini lulusan kami sudah masuk ke dalam situ, dalam ranah itu. Tapi bukan berarti tidak bisa menjangkau untuk yang lain, karena di swasta juga ada. Di perusahaan-perusahaan media itu sebenarnya membutuhkan juga, membutuhkan pustakawan. Betul. Jadi jangan hanya melihat dari lowongan kerja itu ada
pustakawan, karena tadi jadi konselor atau information specialist itu juga ada. Selama karena yang dipelajari perpustakaan di jurusan ini itu bukan hanya konteks perpustakaannya, tapi ada informasinya, mengelola informasi. Nah, kita ada belajar manajemen informasi juga kan. Nah, ada preservasi. Jadi selama yang berhubungan dengan dokumentasi, entah itu di swasta kan banyak sekali ya, di industri kreatif juga kita juga bisa menjadi content management juga gitu. Jadi untuk manajemen konten yang digital itu juga kita pelajari gitu. Jadi jangan menyempitkan profesi ini untuk melihat prospeknya hanya di instansi perpustakaan, tetapi di luar itu juga kita bisa. Nah, kalau dilihat nih kan, apa sih yang bisa dilakukan institusi pendidikan atau pemerintah supaya profesi pustakawan ini bisa tetap dihargai dan tidak dianggap hal yang biasa saja kayak gitu. Pemerintahan ya? Iya. Oke, untuk pemerintahan saya sangat berharap sebenarnya ini satu paket ya, kalau untuk di dunia pendidikan satu paket. Semua pasti setuju dan semua pasti tahu bahwa perpustakaan itu adalah jantungnya institusi. Oke. Jadi di mana ada suatu pendidikan, di situ pasti ada perpustakaannya. Jadi ketika membuka misalnya rekrutmen guru, otomatis sebenarnya perpustakaan juga dibutuhkan. Walaupun memang bukan jumlah yang banyak seperti jumlah guru ya. Iya. Tetapi ketika ada suatu perpustakaan, kita udah nyiapin nih perpustakaan, udah ada unitnya, tapi tidak ada pengelola SDM yang profesional di dalamnya, ya berarti dia tidak bisa support pendidikan yang kualitas yang baik untuk sumber belajarnya. Sebaliknya, kita udah nyediain SDM pustakawan, tapi nggak dikasih wadah juga penerimaannya, itu juga sama aja ya kan. Artinya ya kita harus sama-sama bersinergi untuk melihat kebutuhan. Kalau memang kita ingin membangun Indonesia emas mendatang ya, jadi kita sama-sama kita bekerja keras ya. Saya menyediakan SDM-nya dan pemerintah juga menyediakan wadahnya. Betul. Nah, sejauh ini maksudnya dari lulus alhamdulillahnya langsung bisa kerja. Iya, betul. Nah, mungkin ada cerita yang menarik atau membanggakan dari profesi pustakawan sendiri. Oke. Alhamdulillah ternyata dari konsep kelangkaan tadi, karena itu yang pertama kali saya rasakan ketika saya menyiapkan ya berkas-berkas dokumen pada saat mau tes CPNS itu. Kan selalu ditanya ya, jadi kalau tes apa atau ngisi form terus dibaca sama yang petugas perpustakaan gitu. Jadi saya juga dapat perpustakaan ini langka banget gitu kan. Bahkan di Kalbar ini tuh memang jarang sekali kedengaran pustakawan. Ini mau melamar jadi apa? Ini mereka bertanya. Saya bilang saya mau melamar jadi dosen perpustakaan. Oke, langka. Tapi ternyata langka itu memberikan saya rezeki yang luar biasa. Rezeki yang luar biasa. Dan skill yang luar biasa karena tadi adaptasi teknologi. Jadi saya bukan hanya mengajar di bidang perpustakaan, selama dia berhubungan dengan informasi dan teknologi juga saya bisa mengajar. Gitu. Itu, jadi kelangkaan yang kata itu ternyata memberikan saya rezeki yang luar biasa. Jadi jangan meng-underestimate satu jurusan tertentu yang notabene mungkin setiap orang perpustakaan apa sih gitu, menjaga buku, gitu orang juga bingung kan, gitu. Kan yang popularitasnya tinggi ya, kita udah tahu sama hukum, ekonomi itu kan udah familiar banget. Tapi perpustakaan itu apa? Tapi ternyata di langkanya itu rezeki besarnya banyak banget. Itu yang membuat saya merasa ternyata nggak salah saya milih jurusan ini. Di mana ada kelangkaan, ternyata di situ banyak peluang besar. Tergantung gimana kita bisa membaca. Ya, kita bisa membaca, kita bisa memaksimalkan potensi kita. Iya, benar. Jadi jangan meng-underestimate satu hal, tapi kalau kita bisa mengeksplorasi itu dengan serius, kita bisa concern terhadap itu, jadi kita fokus pada bidang itu, kita bisa ngembangin itu, jadi. Nah, kalau kita dari tadi ngebahas soal mahasiswa ya, kita tahu kayak kakak sendiri lulusan dari luar. Nah, apakah dosen-dosen yang ada juga dari luar atau memang sudah banyak yang
dari lokal Kalbar sendiri? Kalau di dosen kami itu Heeh. kebetulan semuanya orang asli sini semua. Kalau Hmm. saya asli Kalbar, Hmm. tapi memang pendidikannya mereka di luar sama dengan saya. Jadi Oke. studinya di luar, tapi kita balik lagi ke daerah kita untuk mengembangkan ini. Oke, berarti kembali ke daerah asal untuk Mm-mm. dan daerah asal kan sebenarnya peluangnya cukup besar untuk Besar, pustakawan sendiri ya. ya betul. Berarti gini, em, kalau dilihat dari alumni-alumni juga bisa memberikan informasi ya. Iya, Di daerah sini ada ruangan ini nih, betul, pustakawan kayak betul, gitu. betul. Atau itu jauh lebih cepat informasinya? Sejauh ini benar tadi yang disampaikan. Jadi kita kan punya jaringan juga alumni ya. Jadi mereka juga menginformasikan kalau instansi mereka butuh, kemudian atau mereka ada kenalan mereka yang butuh, itu juga langsung di-share di grup Hmm. alumni juga. Hmm. Ada juga yang tayang di website kami, Hmm. ada yang tayang juga di IG prodi kami gitu ya. Jadi kalau ada Hmm. lowongan kita langsung share aja. Hmm. Jadi sebenarnya untuk lowongan itu selalu update juga, selalu share juga. Hmm. Hanya memang kan ya namanya mahasiswa itu milih-milih juga ya tempat kerjanya ya. Iya betul. Milih-milih juga. Jadi ya kembali lagi sama mahasiswa. Tapi kalau untuk lowongan banyak sih. Banyak. Lowongan banyak, tapi Mm. tantangan pastilah ada. Ya. Nah, sejauh ini apa sih yang dihadapi tantangan untuk pustakawan sendiri? Untuk tantangan pustakawannya ya kali-kali kan kalau kita belajar di kelas itu kan sebenarnya sudah teknologi. Kadang mereka itu stucknya ternyata di tempat kerja nggak gitu gitu karena mereka ternyata harus berhadapan sama orang-orang yang masih memandang mindset perpustakaan itu adalah ya ruangan ya buku gitu padahal sudah go digital. Makanya tantangan besar untuk lulusan kami itu ketika mereka dapat pekerjaannya di daerah, mereka itu masih membangun yang konsep perpustakaan konvensional gitu. Jadi sangat bersyukur kalau misalnya dapatnya jadi pustakawannya di wilayah kota sih gitu karena orang-orangnya udah cukup melek juga gitu dan support fasilitasnya juga sudah baik. Tapi kalau untuk yang di daerah dia memang masih ada yang mau beradaptasi ya dengan teknologi tapi ada kan yang masih kekeh. Jadi tantangan besar itu adalah meyakinkan pimpinan di unit kerja mereka atau di instansi mereka bahwa perpustakaan itu sudah modern loh. Nah itu bukan hanya ruangan dan buku. Itu. Tapi digital juga sudah ada. Iya. Nah mungkin bisa disampaikan ke sahabat Antara yang mungkin ada yang kepengen nih jadi pustakawan tapi masih ragu nih. Jadi atau mungkin ternyata pustakawan tuh ruang lingkupnya luas kayak gitu. Jadi mungkin apa sih yang bisa kakak sampaikan kayak gitu jika ada sahabat Antara yang pengen menjadi pustakawan? Untuk memilih jurusan ini buat adik-adik yang mungkin sedang mencari jurusan ataupun yang milih jurusan dulu deh yang mau milih jurusan. Jadi kalau milih jurusan itu jangan yang melihat stereotip dulu di masyarakat, tapi kita lihat prospek-prospeknya. Jadi silakan search dulu seperti apa, peluang besarnya seperti apa, baru kita memilih. Nah, tapi bagi adik-adik mahasiswa juga yang saat ini sudah menjadi mahasiswa perpustakaan atau mungkin yang sudah di jurusan lain tapi tiba-tiba mau jadi profesinya pustakawan juga boleh banget. Skill itu perlu dikembangkan dan harus siap bahwa di masa mendatang 10 tahun 20 tahun ke depan perpustakaan itu kan harus ngikutin digitalisasi ya. Jadi jangan sampai kita kalah dengan teknologi yang berkembang karena mayoritas masyarakat itu lebih suka yang praktis kan. Nah, jadi kita tuh harus nunjukin kalau kita pustakawan. Jadi peran vitalnya tuh harus kelihatan. Jangan tertutup, jangan hanya di balik layar. Iya. Itu. Nah, kalau bisa digambarkan dengan 3 kata nih. Pustakawan di masa depan, 3 kata apa yang bisa disampaikan, terus mengapa memilih 3 kata tersebut? 3 kata ya. Iya. Digital, adaptif,
Aha, strategis. oke. Kenapa? Digital karena perkembangan itu berubah-ubah, baik itu Mhm, perilakunya, mhm, kemudian teknologinya, itu kan pasti berubah. Manusia dan teknologi itu akan berubah. Jadi sebagai pustakawan harus bisa uh, mempelajari atau mendalami dunia digital. Yang kedua adaptif, yaitu karena ada perubahan tadi, ya kita nggak boleh satu mindset, satu pikiran kayak pustakawan zaman dulu gitu, yang cuma duduk diam manis gitu, oke. ya yang menata buku, itu bukan pustakawan gitu. Tapi memang masih ada sekarang kayak gitu? Enggak kan? Ada, Kan ada. ada. Oke, oke, oke. Tapi saya Mhm, curiganya sebenarnya itu bukan iya, pustakawan. oke. Karena di sebagian besar di sekolah-sekolah itu yang berada di ruang perpustakaan itu bukan pustakawan, justru kayak guru Oh, oke, atau oke, tenaga oke. volunteer. Jadi Hahaha. sebenarnya kalau untuk di wilayah Kalimantan Barat tidak semua yang berada di perpustakaan itu adalah pustakawan. Oke. Itu Kan, baik di eh, apa namanya di sekolah ataupun di universitas. iya. Oh, oke. Tapi kalau misalnya di perpustakaan pemerintah umumnya sudah ada pustakawan atau tidak? Alhamdulillah kalau untuk di dinas dan kota itu sudah ada Sudah. memang pustakawan, dan di perguruan tinggi besar yang ada di Kalimantan Barat juga udah ada pustakawannya, tapi memang porsinya tidak terlalu banyak gitu. Tapi kalau untuk di sekolah sih yang agak memprihatinkan karena Oke. banyak diisi oleh guru-guru pustakawan, ibaratnya begitu. Jadi Hmm. guru-guru ditempatkan di perpustakaan yang, ya mohon maaf maksudnya untuk basic pengelolaan informasinya masih kurang ya. Masih kurang. Iya, jadi makanya saya bilang tidak semua yang ada di perpustakaan itu adalah pustakawan. Nah, untuk kasus di Kalimantan Barat seperti itu. Jadi untuk buat guru-guru ataupun buat yang lainnya harus adaptif. Nah, dan strategis. Kenapa strategis ya? Di masa mendatang itu peluang jadi pustakawan itu nggak stuck itu aja. Jadi nanti dia harus bisa mengelola database, dia harus bisa jadi kurator informasi, kurator data seperti itu. Jadi digital librarian tadi yang saya bilang. Skopnya akan luas dan lebih ke arah digital. Jadi dia harus bisa uh, berpikir strategis gimana nih caranya mengembangkan profesi ini jauh lebih berdampak bagi masyarakat. Masyarakat. Yes. Nah, jadi sahabat Antara sudah mengetahui bahwa seorang pustakawan bukan hanyalah orang yang duduk, datang, terus merapikan buku, mengemaskan. Ternyata ruang lingkupnya besar dan tanggung jawabnya juga luas kayak gitu. Dan ibaratnya seorang pustakawan juga harus beradaptasi dengan perkembangan waktu. Dan AI pun tidak akan mematikan profesi pustakawan sendiri karena AI sendiri bisa beriringan dengan profesi ini asalkan kita sebagai individunya mampu menyesuaikan keadaan. Nah, sahabat Antara, kita ucapkan terima kasih karena Kakak Tika hari ini sudah bersedia membagikan informasi dan pengalaman beliau sebagai pustakawan dan informasi-informasi tentang pustakawan. Dan sahabat Antara, jangan lupa tetap menyaksikan video-video kita yang sudah tayang di kanal YouTube Kalbar Antara News, dan sampai jumpa di video selanjutnya.